I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Grotesque atau Grotesque yang dirilis pada tahun 2009. Saya sebenarnya agak heran kenapa kalian banyak banget yang request film ini. Apa karena kesadisannya yang di luar nalar? Grotesque sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu grotto, yang artinya tempat tersembunyi, di mana film ini akan menceritakan tentang dua sejoli yang baru aja melakukan kencan pertama mereka. Tapi apesnya ketika di perjalanan pulang mereka malah bertemu dengan dokter psikopat dan mereka dibawa ke tempat yang tersembunyi, di mana tempat itu cuma si dokter dan Tuhan yang tahu. Film ini juga bisa dibilang film paling sederhana. Aktornya aja cuma 3 orang, si dokter psikopat dan kedua korbannya bernama Aki Miyashita dan Kazuo Kojima. Film ini sendiri dilarang beredar di Inggris dengan alasan yang kurang lebih menyatakan bahwa Grotesque jauh lebih gila daripada film Saw maupun film Hostel yang pernah kita bahas sebelumnya. Bahkan saking sederhananya film ini, kalian gak bakal melihat latar belakang pada setiap karakter. Berbeda kayak film Saw yang kita tahu setiap karakter pasti ada latar belakang dan cerita masing-masing di kehidupan mereka. Nah, kalau film ini hanya berfokus pada penyiksaan sadis ala dokter psikopat. Untuk kalian yang gak kuat nonton film-film beginian, tenang aja. Nanti saya akan filter sebaik mungkin, biar mata kalian juga bisa nyaman untuk nontonnya. Dan tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang menghentikan mobilnya di dalam terowongan yang sepi. Dan dia adalah si dokter psikopat yang namanya tidak diberitahu. Dari dalam mobil, dokter itu melihat ada sepasang kekasih yang lagi jalan berduaan. Mereka adalah Aki Miyashita dan Kazuo Kojima. Ketika dua sejoli ini melewati mobil si dokter itu pun langsung turun dan memukul mereka sampai pingsan. Singkat cerita, ketika mereka tersadar, mereka sudah berada di ruangan tertutup dan tubuh mereka terikat di sebuah papan yang saling berhadapan. Tanpa banyak bicara, si dokter langsung menyuruh Kazuo untuk memilih 1 atau 2. Tapi karena Kazuo nggak bisa ngejawab dengan mulut yang disumpal, dokter itu pun langsung mengambil obeng dan ditusukkan ke dalam mulutnya Kazuo. Dia juga menusuk perut Kazuo menggunakan obeng tersebut sambil diputar-putar. Setelah itu si dokter menuju ke arah Aki, dan dia bertanya apakah Aki mau menggantikan dan berkorban nyawa untuk si Kazuo. Aki pun hanya bisa terdiam ketakutan, sambil mengingat perkataan terakhirnya sebelum diculik oleh si dokter, di mana Aki bertanya kepada Kazuo apakah Kazuo mau mati dan merelakan nyawa untuk dirinya. Makanya ya, untuk kalian yang lagi bucin, kalau ngomong itu hati-hati. Kalau perkataan kalian didengar psikopat kan jadinya belibet. Di saat dokter melepaskan ikatan di tangan Kazuo, dia pun berusaha untuk memberikan perlawanan. Tapi apalah daya dengan mulut dan perut yang sudah terluka, Kazuo sudah tidak memiliki tenaga. Malahan si dokter kembali menambah tusukan di bagian bola masa depan milik Kazuo. Singkat cerita, keesokan harinya, si dokter bertanya kepada mereka berdua, sudah berapa kali mereka melakukan aksi tanam? Kazuo cuma bisa geleng-geleng, ya karena mereka baru aja pertama kali bertemu dan melakukan kencan untuk pertama kalinya. Tentu saja mereka belum pernah melakukan hal itu. Kemudian si dokter bertanya ke Kazuo apakah dia menyukai Aki dan apakah Kazuo mau mati untuknya, sambil menatap ke arah Aki. Dengan perasaan penuh cinta, Kazuo pun menganggukkan kepalanya. Si dokter itu juga berkata kalau mereka berdua akan mati hari ini, tapi masih ada jalan keluar, di mana si dokter meminta mereka berdua harus bisa membangkitkan gairah maskulinnya. Dengan cara mereka harus merangsang si dokter menggunakan perjuangan cinta mereka berdua. Lalu si dokter mulai melucuti kancutnya Kazuo dan mendekatkan mereka berdua. Dia juga menghidupkan musik romantis agar suasana menjadi lebih berwarna. Ya, intinya di adegan ini si dokter melakukan pencolekan paksa kepada mereka berdua. Untuk adegan lengkapnya kalian langsung aja cari full filmnya, karena sangat tidak mungkin adegan ini saya tampilin di YouTube. Kemudian dokter itu membiarkan mereka istirahat sejenak sambil memberikan mereka bantuan medis untuk memulihkan luka di tubuh Kazuo, agar si Kazuo bisa tetap bertahan hidup lebih lama. Setelah mereka bisa sedikit merasakan ketenangan, si dokter pun melanjutkan aksinya.
dengan memotong jari Kazuo menggunakan chainsaw untuk dijadikan sebuah kalung sebagai hadiah untuk si Aki. Lalu dia juga memotong jari dan choco chips milik Aki. Ya, kalian pasti tahu kan choco chips yang saya maksud, yang akan dijadikan hadiah juga untuk si Kazuo. Dan dia lanjut memotong lengannya sampai si Aki pingsan karena menahan sakit yang luar biasa. Ternyata siksaan tidak berhenti sampai di situ saja. Si dokter kembali lagi ke Kazuo dan memaku bola masa depan milik Kazuo serta mencongkel mata kirinya. Dan terakhir, dia memotong satu-satunya burung kesayangan milik Kazuo. Film apa ini, tolong? Setelah mendapatkan burung kesayangan milik Kazuo, dokter itu berkata kalau dia sudah mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Seperti umumnya pria sehabis colai, dia pun merasa bersalah dan tidak akan membiarkan Kazuo mati. Singkat cerita, mereka sudah berada di ruangan yang cukup layak seperti di rumah sakit pada umumnya. Tapi kaki mereka tetap dirantai agar mereka tidak bisa kabur. Dan dokter itu juga berjanji akan merawat mereka sampai sembuh. Setelah mendapat apa yang dia inginkan, terlihat sikap si dokter berubah 180 derajat Celcius, di mana dia menjadi orang yang lebih lembut dan pengertian. Dia juga berkata kalau dia adalah dokter yang baik matamu. Jika mereka sudah sembuh, dokter itu berjanji akan membawa mereka ke polisi, dan dia juga akan menyerahkan dirinya sendiri ke polisi. Aki dan Kazuo juga akan mendapatkan semua aset kekayaan milik si dokter yang berjumlah 700 juta yen, atau jika dirupiahkan totalnya 75 miliar rupiah sebagai biaya luka yang ada di tubuh mereka. Keesokan harinya mereka berdua kembali berjanji jika sudah keluar dari tempat ini, mereka akan tetap bersama biarpun bagian tubuh mereka sudah hilang. Ditambah lagi si Kazuo udah tidak menjadi pria jantan. Lalu si dokter datang dan kembali merawat luka-luka mereka, layaknya dokter yang sangat profesional. Si dokter juga memberitahu kalau mereka berdua akan segera dibebaskan. Sebelum mereka bebas, si dokter meminta mereka berdua untuk meminum obat. Tapi tanpa diduga, obat yang dia berikan itu adalah obat tidur. Ternyata si dokter kembali membawa mereka ke ruangan rahasianya. Dia berkata mereka berdua sudah berhasil membuatnya senang. Karena itu si dokter ingin merasakan kesenangan itu sekali lagi. Mulai kumat nih si dokter. Dia kembali ingin melihat perjuangan mereka berdua untuk bertahan hidup. Kemudian si dokter menarik keluar usus Kazuo dengan rapi agar Kazuo tetap bisa bertahan hidup. Kemudian dia menempelkan ususnya ke pengait dan meminta Kazuo mendekati Aki untuk melepaskan ikatannya. Jika Kazuo berhasil, mereka berdua akan dibebaskan dari sana. Ya kali usus keluar masih bisa selamat. Kazuo mulai merangkak kesakitan karena setiap dia bergerak maju otomatis ususnya tertarik keluar. Si dokter terus menyemangati Kazuo hingga akhirnya Kazuo berhasil menggunting tali di kakinya Aki. Namun ketika ingin memotong tali di tangannya Aki, ternyata si dokter agak licik karena di dalam tali itu sudah dia pasang kawat besi, sehingga mereka sadar kalau kawat itu tidak akan bisa terpotong jika hanya menggunakan sebuah gunting. Tidak lama kemudian Kazuo pun pingsan karena sudah kehilangan banyak darah. Di sini Aki menatap si dokter dengan penuh amarah. Aki juga mulai ngatain si dokter kalau tubuhnya memiliki aroma yang sangat busuk dan menyengat. Itulah yang membuat semua orang menjauh darinya. Aki juga berkata kalau si dokter adalah seorang psikopat yang menyedihkan dan selalu merasa kesepian. Merasa dirinya sangat terhina, si dokter pun langsung membunuh Aki dan memenggal kepalanya. Ketika kepalanya terlepas, Aki masih sempat-sempatnya gigit leher si dokter. Kazuo yang juga ternyata masih hidup langsung menusuk kaki si dokter menggunakan gunting, yang membuat si dokter itu terjatuh. Dan pada akhirnya dua sejoli ini tewas dengan saling berhadapan. Di akhir film, kita melihat si dokter ternyata masih hidup. Dengan penuh rasa hormat, dia mengubur Aki dan Kazuo di tengah hutan yang sepi. Dia juga meninggalkan gunting di makam mereka sebagai simbol yang digunakan untuk perjuangan cinta terakhir mereka.
Selanjutnya dokter itu kembali mencari korban yang baru. Dan tidak lupa dia menyemprotkan deodoran ke tubuhnya, biar nggak dikatain bau lagi. Dan film pun selesai. Nonton film ini udah serasa kayak nonton video deep web. Ya isinya cuma begituan. Dan untuk kalian yang nggak kuat nonton-nonton film sadis, saya saranin mending jangan cari full filmnya. Kalau nggak mau nafsu makan kalian hilang. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang dapat kita bahas pada video singkat kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.